Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa وعرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ليريه من آياته الكبرى. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا sallallahu alaihi wasallam al-murtadha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ridha, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuhu wa rasuluhul karim as-salatu mi'rajul mu'minin aw kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi syrah li sadri, amin bu amin, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya alim, allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika as-salihin, waj'alna min ibadikal muttaqin, waj'alna mimman yastawjibu syafa'ata sayyidil mursalin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar. Hadratil kiramul muhtaramin al-afadil, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para pilih sepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus sahibul wilayah, Bapak Ketua RW 08 tuh ini luas 08, Bapak Haji Ihram Masyhuri, kemudian yang tadi ketiduran katanya sampai sambutan juga agak ngalindur sedikit, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam bersama ibunya, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nandang Kusyairi SH, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslih Teluk Jambe Timur, yang juga Wakil Ketua MUI Kabupaten Kerawang. Kalau beliau MUI-nya asli, Majelis Ulama Indonesia. Kalau saya dengan Pak Haji Dedi MUI juga, Molor Unggal Isu. Wabil khusus juga Bapak Haji Nanan Lesmana, beliau asli Sunda banget ini, dari namanya Lesmana. Kalau dari Jawa pasti Lesmono.
kemudian Pak Ustadz Jainuddin kori kita, MC mana? Oh iya, tadi mau di itu dulu ya. Juga grup hadroh dari Al Muslih, ya bujangan sadarnya jengnya. Nah ibu-ibu nih, bujangan semua santrinya Kainandang, apalagi ini solisnya, aduh. Kalau dahar juga nih mulai kuruki ini kan. Ayo, tinggal tulang ini. Ibu-ibu, kalau cari mantu ya. Ibu-ibu kalau cari mantu jangan yang lain. Ini aja nih santri-santri Al Muslih tuh. Karena resepnya nu kasep mah dan nu jenongnya ayah, jeblehnya. Aduh, penting santri ya. Beres Rajaban nanti ibu pulang, saya panggil ya. Jodohkan sama nenek ibu maksudnya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta untayan syukur kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Ghafur, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sekalian masih dapat mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dapat terus kita jaga, dapat terus kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang kencang aminnya Bu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sering saya sampaikan apa yang diutarakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, yang juga menantunya beliau, bahwa tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam. Sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling besar, sesungguhnya bukan tingginya pangkat dan jabatan, bukan banyaknya harta dan kekayaan, akan tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna, al-mautu ala dinil Islam. Ketika kita mati menghadap Allah dengan membawa iman dan. Cuma kalau urusan mati memang rahasia Gusti Allah. Betul? Apa ada orang perumahan Pemda seminggu sebelum mati dikasih tahu dulu malaikat? Ada enggak? Enggak ada. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang seketika. Kadang-kadang tangga saya, nenek-nenek tua, hitam, peot, hirup deh, bengek, sakit-sakitan, dibawa ke rumah sakit, bukan mati, sembuh, dibawa deh ke imahna, dapat sebulan, sakit lagi, udah saya sih bolak balik. Oh disuruh ya. Lain kuna naon ngagokan. Dibawa lagi ke rumah sakit, menang saminggu, cager dewa, pulang lagi ke rumahnya, sebulan sakit lagi, dibawa lagi ke rumah sakit, sampai cucunya juga bosen nungguan di rumah sakit. Nah WA kain junan sejen, iya nini ulang ngapain sih? Tapi sementara ada anak SMK, SMA, masih bujangan, masih muda, kergegere, maut, mati, dan gegere di rel kareta. Jadi mati itu rahasia Gusti Allah. Itu mau Pak RW duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, Pak RW yang duluan. Kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, yang penting mati husnul khatimah. Amin Bu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab mati itu ada dua, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Bagaimana yang husnul khatimah? RT hadir RT? Ya masa RW-nya hadir, RT-nya enggak. Habis sholat berjamaah zuhur di Masjid Darussalam, habis sholat berjamaah pulang ke rumah, duduk
ngopi mundur nek baik weh. Nah itu namanya mati husnul karena pulang dari masjid. Bagaimana yang suul khatimah? Yang suul khatimah punten, kalau di sini di perumahan sini nggak ada. Ngariung di pos ronda 4 orang megang kartu, begitu banting kartu polda modar sia mana yang modar. Nah itu namanya mati suul khatimah. Naudzubillahi min. Kalau nanti dari kubur tanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, pasti banyak nggak jawab, double genep. Naudzubillahi min. Kalau kita mah insyaallah, katanya Kangjeng Nabi, orang mati itu bagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Ibu-ibu rajin ke masjid, ke majelis ta'lim, ke pengajian, insya Allah nanti matinya husnul khatimah. Amin Bu. Kita mah orang NU biasa tahlilan. Tahlilan itu kata santri al-muslih masdar, jajanya sulasi mazid naul awal bab kedua wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tihlalan halalan muhallalan. Di tahlil itu masdar, sulasi mazid naul awal bab kedua wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan farroha yufarrihu farhodo ya jangan. Nah, artinya mengucapkan la ilaha. Ibu suka baca la ilaha illallah, suka enggak? Tidak. Cikeneh urangnya la ilaha di sholat istighfar 3 kali, kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diakhiri dengan la ilaha illallah 100 kali. Teu hoream, mun hoream 10 lah. Hoream keneh wae 3 we ulah teu teuing. La ilaha illallah. Insyaallah akhir hayat kita kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Karena la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. Punten Pak Ahok mantan gubernur DKI, beliau orang baik. Berapa orang merebut waktu jadi gubernur, beliau umrohkan gratis, masjid banyak dibangun di DKI waktu beliau jadi gubernur. Tapi karena Pak Ahok walaupun orang baik tidak punya password, tidak punya kunci surga, mohon maaf Pak Ahok, yang masuk surga tetap kalah sama si Ade ini ya, anu guru ya. Insyaallah karena miftahul jannah la ilaha ya jangan cekal eta barang masing-masing. Kuncuna eta hadroh aya nu nyekel lato-lato barang teh eta teh siapnya bantuan ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang miftahul jannah la ilaha illallah. Ibu sama-sama miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
Miftahul jannah la ilaha illallah. Ayo Neng, kita Neng. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya Kang Haji Dedi ngenah-ngenah teh di hadrohan mah aya blakuk. Soalnya saya ini orang Kerawang asli. Kampung saya tetangga Cilewo. Cilewo itu terkenal dengan Madinatus Sinden. Dulu di Cilewo ada sinden internasional yang pernah manggung di Australia, di beberapa negara Eropa zaman Pak Harto, namanya Ibu Itoh Masito. Bu Itoh Masito masih ada sekarang. Suaminya itu Bos Husen namanya. Waktu suaminya meninggal, walaupun sinden, Itoh Masito tetap aja baca surat Yasin, tidak surat Salira. Mentang-mentang sinden serat Salira wangita di tos katampi, enggak, itu tetap aja Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi akhir hayat kita la ilaha. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan junjunan mesti kaning alam, junjunan hati pujaning mana urang sadaya, orang yang lisannya paling fasihat, wajahnya paling sumringah, rupanya paling ganteng, paling kasep. Bu, ikut pada diem Bu. Nah, gitu dong. Ibu, menurut ibu suami ibu ganteng nggak? Ya, bagus. Kata siapa ganteng? Benar, kecorangan ya, karena cepat terjebak oke. Ayang embeb. Ibu-ibu harus berani mengatakan suamiku Arjunaku, walaupun kekeongan. Ya, si bapak kayak sarua harus berani mengatakan istriku adalah bidadariku walaupun rorombehen. Tahu kan rorombehen? Bahasa Indonesianya rorombehen itu dampal kaki terpecah belah. Rorombehen jangan rorombehen tuh usut kuat karada. Lumayan teh rorombehen teh bisa diinjem. Namun atel pakai gagaro. Sarua jeung parudan. Gantengnya suami ibu, gantengan siapa sama Raffi Ahmad Bu? Raffi Ahmad. Gantengnya Raffi Ahmad, gantengnya Ahmad Dhani, gantengnya anaknya Ahmad Dhani itu satu jangan Bul. Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan gantengnya junjunan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Diakui oleh As-Sayyid Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya yang fenomenal yang sering kita baca, yaitu kitab Barzanji. Ibu-ibu suka baca Barzanji? Di kampung saya Pak RW, alhamdulillah ibu-ibu rajin maca Barzanji. Tiap poe Rebo sore bari emok aku berjanji. Di sini ada nggak? Hadir sekarang hadir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sholli alaih. Aja meneng bae. Anak wong Jawa. Anak. Sholli alaih ya Bu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu akmalan nasi. Nah, ini kata santri al-muslim, ini segatnya segat tafdil. Akmalan nasi harus
Nak sasi ya Injuna RW lain. Jadi jam cing ditiup si aku yang jadi toge gerak. Gua andeng aing ngomong belum ngomong sama. Di pohon deui wae dia. Akmalan nahsi itu harus dijelaskan dengan tamyiz. Tamyiz itu al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Apa yang paling manusia yang paling utama itu paling sempurna apa nih jadi yang Jawa naonana cek urang Sunda khalqon ari khalqon teh rupana. Jadi Kangjeng Nabi itu paling sempurna rupana pangkasep-kasepna anak incu Nabi Adam alaihis kasep banget Kangjeng Nabi sampai para sahabat tidak berani menatap wajah beliau secara langsung karena aura kegantengannya begitu terasa. Bedaannya ibu-ibu nempokkan kuring buat melotot gitu. Anu bari hok cai wae aya lembing capluk. Dulu itu para sahabat tidak ada yang berani menatap wajah Nabi secara langsung. Serap ningali oke. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Khalqon itu rupa, wa khuluqon itu artinya akhlak, perangai, budi pekerti. Nah ini hebatnya bahasa Arab. Walaupun hurufnya sama, kha, lam, qaf, tapi kalau cara bacanya berbeda, maka artinya juga berbeda. Kalau khalqun itu fisik, rupa. Kalau khuluqun itu artinya akhlak. Khuluqun sote keropa lamun keur nasab khuluqon. Kade ulah diteruskeun khuluqon. Nah, jangan anu ngartieun teh budak nyengir itu kan. Bari ditingali aya cenah. Keur nasab keur jair khuluqin gitu. Ada lagi kholakun. Kalau kholakun itu usang tidak terpakai. Saubun kholak, baju yang usang tidak terpakai. Mim lengkap, hurufnya sama. Kalau dibaca milkun artinya kepunyaan. Kalau dibaca mulkun kerajaan. Kalau dibaca malakun malaikat. Kalau dibaca malikun raja. Seperti Raja Saudi Malik Salman bin Abdul Aziz. Awas jangan dibaca Malak Salman, berarti malaikat Salman. Malik Salman bin Abdul Aziz di Saudi mah Pak RW Salman teh raja, mun di lembur kuring mah tukang bas. Dia warga Pak RW ada Salman nggak? Nah, tukang cilok bener. Raja Salman pernah diundang sama Presiden Jokowi dulu sebelum Presiden Prabowo tahun 2019 sebelum corona. Undangannya 2 hari di Jakarta, 3 hari di Bali. Raja Salman segala hayang ke Bali, healing Raja Salman. Aki-aki segala healing, ke tongkat udah 97 tahun sekarang, ke tongkat, kakek-kakek kawal kemana-mana. Aduh, segala renang eta Raja Salman. Kesieun dicaplok hiu juga. Raja Salman di Bali betaheun muhun Bali, aduh asalnya 3 hari pengen nambah telepon sama Presiden Jokowi. Kira-kira teleponnya begini, kira-kira Assalamualaikum Wi kan Raja jawab Presiden Jokowi, Waalaikumsalam Man. Gimana Man, betah nggak? Waduh, betah banget ini saya di sini. Beda sama di Jeddah ini. Di sini mah, aduh, banyak turis jemur martabak ini, weh. Wah. Pengen nambah lagi boleh nggak, weh? Boleh, asal kuota haji Indonesia ditambah. Boleh. Saya tambah 20.000. Jadi kuota haji yang sekarang 245.000 itu ya gara-gara barokahnya martabak itu.
Aduh, Raja Salman segala yang healing. Jadi itulah kelebihan bahasa Arab. Makanya Al-Quran pakai bahasa Arab. Ibu-ibu masuk alam barzah kalau sudah wafat nanti ditanya pakai bahasa Arab. Bu, sekarang bisa nggak bahasa Arab ibu? Walaupun ibu tidak bisa bahasa Arab, kalau ibu rajin sholat, rajin puasa, bakti kepada suami, jeung dulur akur, jeung baraya tarapasea, lancar. Man rabbuka, Allahu Rabbi, pasti ibu bisa jawab. Amin. Walaupun nggak bisa bahasa Arab. Neng, dengek kerja gandeng wae. Cing, berdango ge, dang weh. Nah, diam ya, diam. Nah, gitu. Para mesti ngai pidato saingan teh. Mending kene sarare kabeh kuring mah. Sare cenah mau didengekeun kajeun. Teu ngaganggu aing ngacabrak aja nu gelonnya kajeun. Daripada ngobrol neneknya. Nah, diam. Ya, suci. Geulis bageun herang mentrang bulu sia. Pinggal. Nah. Jadi pohon deh, gara-gara si Neng ya, si Mislam tadi yang suti kuyem. Jadi walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, asal rajin sholat nanti di alam barzah ditanya lancar bahasa Arab. Amin. Kita nanti di akhirat masuk surga. Amin dong. Di surga kita ngobrol pakai bahasa Arab. Walaupun sekarang susah ngomong bahasa Arab, tapi alhamdulillah. Kalau Kiai Nandang ya saya Haji Nanan kira-kira ya lancarlah bahasa Arabnya, walaupun beda dengan bahasa Arab Amiyah ya. Kalau Kiai Nandang dengan saya bahasa Arabnya bahasa Arab fasihah fusha. Saya alhamdulillah beberapa kali ke tanah suci ngobrol uplak dengan orang Arab. Ya mahena seri ulang miru seri. Ya kumaha tuplak lah main Arab orang Sunda. Ditanya bah usum tandur kan ini ya mana nggak jawab pakai bahasa Arab bari seri ya kuring seri. Nah tuh ngomong juga orang Arab mah ada ya bahasa isyarat dia. Kalau misalnya kita haus tinggal megang leher aja ana halabha benar dia. Kanjeng Nabi itu makhluk Allah yang paling sempurna fisiknya, paling sempurna akhlaknya. Ibu pengen lihat wajah Kanjeng Nabi? Pengen lihat gantengnya Kanjeng Nabi? Pengen? Terus bosennya numpuk salah kiurah. Kalau kita ingin lihat wajah paduka Rasul, ingin melihat gantengnya Kanjeng Nabi, basahi lisan kita dengan sholawat. Jangan pernah membiarkan bibir kita kering, tidak pernah membaca sholawat. Jangan, siap deh jangan. Aturan lejangnya. Sholawat Jibril santai lejangnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini bareng Bu sallallahu ala Muhammad sama-sama Bu semuanya sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu kalau misalnya anaknya masih kecil, si orok ya baik, curik wae budak teh nah sambil diayun-ayun itu baca sholawat ya, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Anak kita tidur kita dapat pahala baca sholawat. Gimana kata si Ece anu teu bisa sarete salaki uing molotot suami saya nggak bisa tidur Kang, gimana ini? Tomplokkeun kana celina sholatullah salamullah insyaallah Ece dicabok ku salat ieu katorekan baturnya. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bulan Rajab sudah kelewat. Alhamdulillah. Sekarang bulan Sya'ban. Bulan malam kemarin di sini nisfu Sya'ban enggak? Baca Yasin berapa kali? Alhamdulillah. Sama di kampung saya juga. Kayaknya di seluruh Nusantara yang Nahdiyin, yang NU pasti ada ritual nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan apa? Ramadan. Setelah Ramadan Lebaran bener dah. Ada beres. Setelah Ramadan Lebaran. Kalau Lebaran ganti baju. Alhamdulillah. Baju baru tuh dipakai tak punya pun masih ada baju tetangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti umur kita panjang, mudah-mudahan sampai Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang fenomenal. Peristiwa ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia. Peristiwa ini hanya dialami oleh satu-satunya hamba Allah, yakni peristiwa Isra Mi'raj junjunan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad. Hari ini dia aya orang Jawa teh anak wong Jawa anak ake aduh mohon maaf bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, saya tidak bisa pidato pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa saya pasif. Kalau jenengan ngomong saya ngerti. Jangan coba-coba bilang Kang Uyan kayak wedus. Wedus saya mbeleng ya. Saya paham tapi mengucapkannya susah. Yang bisa dari dulu bahasa Jawa sampai sekarang saya cuma satu, wis mangan ora udut enak, cuma itu doang. Depan tas dahar dengan rokok atas dicapokan ku RW. Ya, jadi mohon maaf. Ayah orang Sunda ya? Serta Cianjur aja Cianjur. Ayahnya Pak Haji Nanan di Cianjur senes.
kawit nanti gentur saudara teh parasna deui nya Kang Haji Hirom, Kang Haji Dedi, ya senior-senior sing kuring ngungkul, Kiai Nandang, kapungkur sasarengan, sareng Kang Haji Dedi, sareng Kiai Nandang, waktu kuliah di Fakultas Astrologi jurusan Ngaliwet di Pondok Pesantren Cipasung. Kang Haji Dedi senior saya, Kiai Nandang juga senior saya, guru saya. Setiap hari Selasa beliau ngajar kitab hikam di gedung Al-Fatmah di sana Dewi Sartika. Malah beliau juga guru saya dalam bidang ilmu pelet. Ya, ngan Kiai Nandang di kapur peletanna Asia naik silogo tomo siapa kok aing komo. Alhamdulillah. Dr. Hussein Muhammad Haikal. Kunaon? Ngobrol wae juga cicing dengekeun kupingkeun. Seorang ahli sejarah, ahli tarikh dari Al-Azhar University Mesir, beliau mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Hayatu Muhammad, sejarah hidup Kangjeng Nabi, bahwa sebelum Kangjeng Nabi mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi mendapatkan berbagai macam ujian, cobaan yang datang silih berganti bagaikan tak henti-henti. Oleh karena itu ahli sejarah sepakat menyebutnya tahun tersebut dengan sebutan Amul Husni, tahun duka cita. Kita juga kan sama ya Bu ya, ya Bu ya, kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit. Ibu-ibu suka punya duit? Suka nggak punya duit? Banyakan mana punya duit sama nggak punya duit? Hah? Nggak punya duit? Oh gening sarua. Memang manusiawi. Kangjeng Nabi dulu sebelum Isra Mi'raj, beliau diuji dulu, dicoba dulu. Pertama beliau ditinggalkan wafat oleh istrinya tercinta yang dinikahinya ketika beliau usia 25 tahun, bujangan tulen asli. Sementara istrinya janda kaya raya, cantik jelita. Nyari nu beunghar mah Haji Rom dan randa oge. Nya karena gitu beunghar bisa ngarawat diri. Beda jeung blangsak. Sakumaha asal ngagelis dua belangkang kan nyanggare cakeutreun. Ya karena istrinya Kangjeng Nabi ini orang kaya ya pasti cantik. Siapa namanya Bu? Yang sopan, istri Nabi bijak. Mau tukang lotek apa bijak? Siti Khadijah. Siti Khadijah, Siti itu singkatan dari Sayyidati, artinya Tuan Putri. Singkatan itu Tuan Putri Sayyidati. Gara-gara TikTok Siti jadi rungkat Siti, nah, gara-gara ulang Pangandaran. Siti Khadijah bukan hanya sebagai istri bagi Kangjeng Nabi, bukan hanya istri bagi suami yang baik, tetapi Siti Khadijah juga beliau adalah ibunda dari 6 putra putri Kangjeng Nabi yang dilahirkan dari rahim beliau, karena yang satu bukan dari beliau. Dan lebih dari itu, Siti Khadijah adalah donatur terbesar Kangjeng Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Istilah Kangjeng Nabi diangkat Nabi dan Rasul, beliau sudah tidak lagi kasam, beliau fokus untuk menyebarkan, untuk berdakwah, menjalankan risalah dari Allah, tugas risalah dari Allah. Dari mana itu hartanya? Seluruh kekayaan Siti Khadijah, ribuan hektar pohon kurmanya, ratusan miliar duitnya. Kalau dirupiahkan zaman sekarang, kiloan emas inten mutiaranya itu semuanya habis. Di situ yang habis Mas CF, beak, bures, masih ya kene, ledis,
udah sepaya tuh ledis. Emang bahasa Jawa, bahasa Sunda ada undak usuknya banyak banget ya. Makan memakan orang Sunda seberahidi timiti tuang nedak mitoha ya nanya kami nantuna ujang nuju tuang sareng naon tuh kabaturan tuang dijawab kami nantuna ya abdi bapak nuju nedak sareng mas taka peda. Oh ya kami toha temen yang menyebut hulu oh mas taka peda apa nujang ayah tidak kucing hulu peda nungkul naon daya tuh dengan naon daya cang sangun ujang tadi si Neng sih meser putra lele. Apa nih kayak sambel jeng coel atau jangan dia gaya jengkol anom sekalian jadi putri sepuh kalinya. Jadi tuh gitu kanggo nyalira neda kanggo mensanes tuang kanggo sama dahar. Namun di Jawa mah dahar halusnya masnya. Kalau di Sunda dahar itu udah mulai kasar. Ayah lebih kasar tidak dahar daang ya nyamunya lebih kasar tidak daang. Oh nyatu ayah nyatu salian nyatu lelembok jangan lelembok weh ayah deh gagaras saya salian gagaras lolodok sarwa kerjeng entok lolodok gagaras lolodok tetegek Sunda mah beda jeung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah cukupnya makan. Ibu nawaran sama suami, bapak makan bareng sama mama. Makan jol we aya mitoha. Ada ibu mertua, mari makan. Makan dewa ka mitoha. Aya tamu aya Pak Ustad. Pak Ustad nanan, ayo Pak Ustad mari makan bareng. Makan dewa. Jol we anak urang, dede pulang sekolah, makan bareng mama bapak. Geus beres dahar ngomong orang kasalaki bapak jangan lupa kita punya embe ya tolong nanti kasih makan be jadi kasalaki makan kambe atau naon bedana salaki urang jeung aduh beda bahasa Sunda bahasa Jawa ke saminya aya undak usukna. Seluruh kekayaan Siti Khadijah habis dipakai berjuang oleh junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi. Menjelang akhir hayatnya Siti Khadijah hanya punya baju yang ditambah 18 tambalan. Masya, padahal beliau dulu ketika menikah dengan Kangjeng Nabi seorang wanita karir yang sukses. Dagangnya bukan hanya di kota Mekah tapi sudah ekspor impor ekspor impor sampai ke negeri Syam, ke negeri Yaman dan negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab lainnya. Salah satu karyawannya yang paling ganteng, paling jujur yaitu junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad. Tapi setelah akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, Siti Khadijah jatuh miskin, betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, hanya baju juga tambalan sampai 18 jahitan. Masya. Suatu ketika Kangjeng Nabi tidur, cicing, siapa ngobrolnya mantap nih goblok. Wah ini jadi nulutan Gus Miftah ya. Mau beungar tapi ente mah cicing tak ngobrol wae cicing. Ngadelu ke ngobrol teh jangan bentel dah. Jadi kene genjang kasetnya. Bigens. Jadi buyarkeun konsentrasi teh. Bukan jadi pohon deui we. Nah, itu pik. Pik ka mana teh? Oh, Siti Khadijah sedang yang hunjar teh bahasa Indonesia selonjoran. Kanjeng Nabi tidur di pahanya Siti Khadijah. Itu sunat itu ya ibu ya bu ibu osok itu tara kasalaki besok bu ibu selonjoran suami kita ini ya biasa tangan huis nah huis kabeh
Sudah meninggalkan dunia hitam. Kalau das kabeh. Nah, salaki urang Sina Sare dina pangkuan eta teh Kangjeng Nabi kapukur sok kitu. Meleng saeutik tekek salaki. Kangjeng Nabi tertidur, dilihatnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Terbayang dalam ingatan beliau ketika awal pertama kali beliau menikah dengan suaminya ini, beliau banyak memberikan sumbangsi, harta kekayaannya, uangnya, semuanya diberikan kepada Kangjeng Nabi. Tapi sekarang beliau tidak bisa lagi membantu suaminya ini. Akhirnya beliau meneteskan air mata, kena sama pipinya Kangjeng Nabi. Bangun Kangjeng Nabi. Ada apa wahai istriku sayang? Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Dulu engkau janda kaya raya, engkau pengusaha sukses. Sekarang engkau jatuh miskin karena menikah dengan aku. Apakah engkau menyesal wahai istriku sayang? Ibu-ibu sok disebut sayang, kata aku salah. Oh sok kita disebut yang gitu, tau sok. Pak, harusnya atuh yang gitu. Ya, begitu nanti peyangi ya. Ya anak saya yang mana dah? Oh ya. Ya Allah. Bagaimana jawaban Siti Khadijah? Junjunan, aku menangis bukan karena menyesal, tapi justru aku bersedih. Dulu aku bisa membantumu dengan harta kekayaanku, dengan emas mutiaraku, tapi sekarang aku sudah tidak bisa membantumu lagi wahai sayangku. Oleh karena kalau nanti aku mati, jasadku sudah terkubur, sementara engkau akan menyeberangi sebuah sungai dan tidak ada bambu atau kayu yang bisa kau jadikan jembatan agar kau bisa menyeberangi sungai itu. Galilah kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai jembatan agar kau bisa menyeberangi sungai itu wahai suamiku. Masya, begitu cintanya Siti Khadijah kepada suaminya tercinta ini. Junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Masya. Ibu-ibu kira-kira lamun menang salam ti Presiden Prabowo Subianto, kira-kira seneng gak Bu? Jawab, seneng gak? Tiba-tiba ada pas pampres datang dari istana ke perumahan Pemda, ketemu ibu. Bu, saya pas pampres, pengawalnya Presiden Prabowo, dapat salam dari beliau untuk ibu. Wow, girangnya minta ampun, senangnya minta ampun. Padahal tuh mere duit saperak-perak aja, cuma salam doang, tapi senangnya minta ampun. Dapat salam dari presiden, dari gubernur, dari bupati aja senang, apalagi ini dapat salam dari yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, rajanya raja, Allah subhanahu. Dan kata Allah, aku sudah menyediakan istana yang khusus spesial untuk istrimu Siti Khadijah di surganya. Masya Allah. Nah sekarang saya tanya sama ibu, mau nggak ibu bareng Siti Khadijah di surga? Mau nggak? Neng, mau nggak? Oh, ayo nggak ada yang gentos ya. Nah, diam, balik-balik kerito, gandeng wae. Mau bareng Siti Khadijah di surga? Mau? Pengen Bu, pengen? Kalau bahasa Jawanya mau nah. Arab Bu, Arab. Oh, Arab mudik jadi. Nah, kalau kita pengen bareng dengan Siti Khadijah, ikuti Siti Khadijah. Bagaimana caranya? Membantu suami. Kelihatan suami kita isuk-isuk yang harap kakulon bari nangkep tuur nepakan tarang. Diharapun anak kopi banyak 3 gelas, udut jenggot 3 bungkus, kaciri salaki terbingung. Ini suami kita lagi bingung,
Ibu tampil sebagai Khadijah modern kan. Pak, kayaknya bapak lagi bingung ya Pak. Iya Bu, aduh sebentar lagi sini AA yang cikal mau masuk kuliah, adiknya mau masuk SMA, yang bontot mau masuk SMP, sementara bapak lagi susah banget cari duit ini, dagang kok rugi melulu, nagih itu hasil-hasil kudu ka mana ini yang duit ke bekal budak. Ibu tampil sebagai Khadijah. Tenang bapak, ibu punya emas. Di mana? Di toko emas. Ibu ada warisan dulu, pamereti pun bapak emas 5 kilo. Berapa miliar 5 kilo. Tenang Pak, udah ibu punya gelang lumayan 100 gram, jual dulu aja untuk kepentingan anak-anak kita. Bapak nggak usah bingung, itu namanya Siti Khadijah. Siti mau seperti itu ibu mau? Arek aja gitu. Ulang nih kan. Boro-boro mereka nu aya dompet salaki. Kaos kaki salaki. Barolong kabeh. Pokoknya kira-kira salaki nyimpen duit gua ini teangan terus. Disak-sak terus. Masya Allah. Kalau kelihatan suami imat katingali salaki keur bingung, keur susah, nangkep tur nyari kakulon, bea kopi geus 3 gelas tempatan tarang, saperkeun ku awena. Bingung sianya. Bari didegulkeun huluna, mikir mata ke sia. Nauzubillahi min. Komo lamun dikieun hanjaka lain kawin ka sia, masyaallah. Boro-boro masuk surga, masuk boro-boro masuk surga, ngambek bauna surga. Bagi perempuan yang nyebut hanjakal kawin kasarakina moal dibere ku Allah. Nauzubillahi min. Hunna yakfurnal ashir. Kenapa perempuan wanita banyak di neraka? Jawaban Kanjeng Nabi sederhana, bukan tidak sholat, bukan tidak puasa, rajinan kene awewe daripada lalaki mah puasa Senin Kamis, tahajud unggal peuting ngan eta kasalaki teu bisa syukuran. Nauzubillahi min. Ngan kurang jeung kurang we aing hanjakal kawin ka sia, coba lamun ka Roma Irama aing moal kos ieu teu salakina teh kunaon atuh sia teh kawin ka Roma Irama nya teu bogoheun ka aing teu salakina teh pugu aing sarua ada hanjakal ka sia teh baheula mah jeung Elvis Presley moal kos ieu aing. Insyaallah. Nauzubillahi min. Ibunya jadi Siti Khadijah, insya Allah. Itulah Siti Khadijah, luar biasa begitu cintanya kepada Kanjeng Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Siti Khadijah wafat sebelum Isra Mi'raj. Tidak lama setelah itu, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang sebulan, ada yang bilang 3 bulan. Ini berbeda versi para ulama ahli sejarah. Tidak lama setelah itu paman Kanjeng Nabi juga wafat, padahal pamannya ini yang merawat beliau sejak beliau ditinggalkan wafat oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib pada usia 12 tahun, dan Sayyidina Abdul Muthalib menitipkan cucunya ini kepada putranya yang kelihatan sangat menyayangi keponakannya ini, bapaknya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Bang Toyib. Abu Tholib. Kalau Bang Toyib udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Dibalik 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Kau tak pernah puasa tapi ikut lebaran. Ayat tadi perumahan Pemda gitu. Batur sahur melo, batur buka melo, tiberang batur puasa manehna jajan samangka eueuh kaerah. Nauzubillahi min. Abu Thalib ketika hidupnya
bukan hanya sebagai paman yang merawat Kanjeng Nabi, tapi beliau juga benteng perjuangan Nabi. Sehingga orang kafir Quraisy segan mengganggu Kanjeng Nabi karena melihat ada pamannya yang melindungi beliau. Pernah Abu Thalib ini dipanggil oleh para pejabat Quraisy, Pak, yang hadir. Kalau nggak salah itu tempatnya di Baitul Arqam. Baitul Arqam itu tempat kumpulnya para pejabat Quraisy. Di sana hadir Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Yang nggak ikut cuma Abu Gosok doang. Bapak Abu Lahab manggil Abu Jahal, manggil sama Abu Thalib. Kebetulan ada Mas Abu Thalib. Ada apa, Abu Jahal? Kira-kira seperti itulah, karena Abu Thalib lebih tua. Begini Abu Thalib, ini ponakan kita ini harus sudah keterlaluan ini. Muhammad ini menyebarkan agama barunya itu Islam, katanya Tuhannya cuma satu, kita Tuhan banyak aja susah, yang bengar apalagi satu. Coba dibujuklah supaya jangan menyebarkan lagi agama barunya. Lama-lama orang Quraisy bisa masuk Islam semua ini. Boleh, saya pulang ya, saya ikhtiar, tapi hasil dan tidaknya saya nggak janji. Pulanglah Abu Thalib ke rumah, dipanggillah keponakannya, junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu kalau disebut Kanjeng Nabi jangan diam aja ya, baca salawat sallallahu alaihi wasallam, semuanya kompak. Nah, atau mad sini sayang, jang kasep bager ponakan mamang. Ada apa paman? Tadi paman rapat dengan pejabat Quraisy. Ya masih saudara-saudara kamu juga. Udahlah, kamu sebarin agama Islam itu jangan ke orang-orang Quraisy yang lainnya, cukup keluarga kamu aja ya Naya. Takut bahaya paman mah, bahaya sama nyawa kamu. Bagaimana jawaban Kanjeng Nabi? Ini prinsip dakwah. Ya ammi, law wada'u syamsa ala yamini wa wada'u al-qamara ala shimali lama taraktu ma fa'altu hadha ya ammi. Punten paman, pangapunten paman, bilangin sama saudara-saudara saya, para bangsawan, para gegeden, para pejabat Quraisy, kalau saja mereka membujuk saya dengan memberikan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, mereka merayu saya dengan memberikan jabatan yang paling tinggi, wanita yang paling cantik, harta yang paling banyak, agar saya berhenti menegakkan, menyebarkan tugas risalah ini, lama taraktu ma fa'altuhu hadza. Punten paman, saya nggak bisa, karena ini tugas dari Allah Tuhan saya. Bagaimana jawaban Abu Thalib ketika mendengar, reaksi Abu Thalib ketika mendengar jawaban dari Kanjeng Nabi? Karena sayang kepada ponakannya. If'al ma syi'ta ya Muhammad, apa yang akan kau lakukan silakan lakukan Muhammad, aku pamanmu siap membentengimu. Pulang lagi Abu Thalib, balik lagi ke rapat pejabat Quraisy. Beliau pidato sambil ngacungin pedang yang terhunus. Suaranya tarik tuh supaya ibu-ibu hudang. Masyarakat Quraisy, saudara-saudaraku, ketahuilah, mulai hari ini siapa yang mengganggu Muhammad, keponakanku, anak saudaraku Abdullah, sama dengan mengganggu saya. Siapa yang akan membunuh Muhammad, hadapi dulu saya. Karena Abu Thalib ini jagoan, bangsawan, banyak duitnya. Orang Arab segan, takut, nggak ada rengkeng dah. Kalau itu baru duit, waduh siapa ya dulu. Wah, ngepareot mah komo. Kabeh semuanya takut sama Abu Thalib. Jadi Kanjeng Nabi aman, alhamdulillah, karena ada paman. Pamannya juga wafat. Tidak lama setelah pamannya wafat, beliau juga mendapatkan embargo ekonomi secara sepihak. Beliau dan para sahabat yang sudah muslim
tidak boleh dagang. Kalau beliau mau belanja, semua warung tutup. Masya Allah, belanja Pak. Kanjeng Nabi kasihan banget. Luar biasa waktu itu apa yang dialami beliau. Tidak cukup itu saja, bahkan beliau mendapatkan ujian secara fisik. Beliau dihina, dicaci maki, disebut orang gila. Dakwah di Taif sabulan, sapotong-potong acan anu ngawarok ka andina. Masya Allah. Bahkan sama anak-anak sebesar ini nih, si Islam tuh yang galinggam woblok wes mah. Islam tuh yang galinggam bogem tanya nyekel HP ta. Bogem. Dengekeun. Ya. Nah, ning cara si ieu ta anem ta. Saya si hitam mah icing gitunya sareweng geus. Guandeng wae ha. Jaga ngobrol kentan dulu sia budak-budak. Anu hiji deui mah aing ke store Bang Emok cenah isukan. Dengekeun dengekeun. Nah. Aduh ya ini gara-gara si Tukiam nih si Galinggam dah. Aduh. Beliau dakwah di Taif sebulan. Tadi ada yang ke budak usia ya. Hadza majnun. Ini orang gila, ini orang gila. Bahkan dilempari dengan kotoran unta, dilempari disambit dengan batu sampai berdarah wajah mulianya paduka Rasul. Tapi dalam berjanji yang berdarah itu cuma telapak kakinya saja, tapi dalam hikayat yang lain wajahnya juga sama berdarah. Masya Allah. Datang malaikat Jibril nawaran, mun bahasa orang mah ulah nemen-nemen teh sabar teh tuh ngadoana ke Allah supaya orang Taif disiksa, dihancurkan. Jangan Jibril, biarkan mereka sekarang menghina saya, tapi mungkin anak cucu mereka nanti beriman kepada Allah, beriman kepadaku. Ya emang benar, kalau memang disikat habis nyebeak beneran. Islam seorang-orang oke. Ternyata anak cucunya masuk Islam semua. Alhamdulillah, berkat kesabaran Kanjeng Nabi. Insya Allah. Ditawarin supaya orang Taif ini disiksa, Kanjeng Nabi geleng kepala. Ini mangalamunnya Kang Haji Rom, umpamanya saya Kang Uyan diondang ceramah ka dieu, lain didengekeun kajelah ya budak ngarobrol oge lumayan lah. Nah, penting ibu-ibu pana itu colong ngoboy aya, merhatikeun lah, datang ka dia disambut. Umpamanya saya datang ke sini di Balenogan, disambit ku opak ranginang, umpamanya ini sampai ku batu berdarah saya. Datang malaikat Jibril, gimana Kang Uyan? Orang perumahan Pemda, sikat jangan, saya bukan nabi, pasti saya bilang sikat aja Jibril. Auman deh. Karena saya bukan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi begitu sabar, Masya Allah. Maka beruntunglah kita jadi umat beliau. Alhamdulillah. Sambil bernaung di sebuah pohon kurma yang rindang, berlinang air mata bercampur darah, beliau bermunajat, beristighasah, mohon kepada Allah dengan doa Taif yang sangat terkenal. Ilahi ilaika ashku di'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun ghadabun alayya fala ubari ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa sallu alaihi wa sallu alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyanzila alayya ghadabuk Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Luar ya Allah, tolong jangan berikan siksaan kepadaku, tolong jangan berikan siksaan kepada kaum-kaumku, kepada umatku yang telah menghinaku. Mereka tidak mau beriman bukan karena tidak mau, tapi mereka belum tahu. Bukan tidak mau, tapi belum tahu. Maka berikanlah pengetahuan kepada mereka. Subhanallah. Inilah kelebihan Kanjeng Nabi. Jang, supaya ibu-ibu
ya baru tadinya kalah maneh wes deh. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. ya auna Al-Gharibi, ya Auna Al-Gharibi, ya Auna Al-Gharibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Karunya kalau itu marawis. Insyaallah bulatku sorban jangan. Alhamdulillah, iya tamblek gatuh toh, tinggali blek. Alhamdulillah. Digana kiai ya santri kiai sok di palapan beri santungnya digana. Alhamdulillah. Jangan diunsikan aja. Fakultas nang kasih manajemen. Waduh, alhamdulillah. Berarti jadi tukang insinyur. Nah dari sarjana naon? Sarjana manajemen ya modern SM berartinya. Sarjana manajemen, alhamdulillah. Ya, sing rajin jak kasep. Nah, di mana kawinna? Hah, lagu Kangsul. Di mana? Oh, di Cikarang. Aslinya dari Cikarang ya. Siap, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat, di saat-saat gawat darurat, emergency, ditinggalkan wafat oleh dua orang yang dicintainya, mendapatkan embargo ekonomi sekian lama, kemudian mendapatkan hinaan, cacian, makian dari kaum-kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin hamba yang dicintainya ini berlarut-larut dalam kesedihan. Maka pada tanggal 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah, Allah mengutus malaikat Jibril ditemani malaikat Israfil dan Mikail untuk mengambil buruk kendaraan dari surga. Terjadilah peristiwa Isra. Jadi the background of the Isra Mi'raj. Tahu ibu the background? The background, the bros, the Saya mau bahasa Inggris dari dulu yang hafal cuma satu, Bu. I love you doang. I love you, you love me, you and I tak lap-lap. Cuma itu doang. Aduh. Kangjeng Nabi. Latar belakang Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi terjadinya Amul Husni, tahun duka cita. Sebagai umatnya, kalau kita sedang dapat ujian, cobaan, dapat musibah, duit teboga, salaki tebetah di imah, bejana cenah mengendong wae di imah randa. Umpamanya anak hese diuruskeun, utang bejibun di mana-mana, warung kaunggal warung ngahutang, nu nagih teu reuneun. Anu mau polisi, mau tentara, ibu-ibu ini sedang diuji, sedang dicoba. Maka lakukanlah Isra Mi'raj seperti yang dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad. Bagaimana Isra kita? Isra itu simbol perjalanan horizontal.
datar. Nah, berarti wajib ikhtiar, usaha. Dalam hayang boga duit kudu usaha. Ulah molor wae, ulah lisuk, ulah sare wae. Ayo puting wiridan tasbih banyak 7. Ya katipu, ya kupat tahu, ya katipu, ya kaliru. Orang lain pagi-pagi berangkat, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang dagang keliling, ada yang jadi guru mah ke sekolah. Kalau dulu Pak Haji Dedi sebagai kepala sekolah, Pak Haji Hirom sama ke sekolah masing-masing. Dah ini bagus pensiun ya. Runtuk kepala sekolah malu. Ya, ini mah kalah sare ditanya ke majikan Kang nunggain usaha tenang kedeng dege cair. Nah, anu cair. Apakah ada dicontohkan oleh para nabi dulu minta duit langsung turun dari langit? Ada nggak seperti itu? Nggak ada, Pak. Di Kanjeng Nabi juga dulu penggembala kambing, beliau juga berdagang. Masa kita umatnya tidak seperti itu? Ikhtiar yang maksimal. Dagang naon kek? Berit-berit cantung atuh. So, yang penting usaha. Sakit jangan diam saja ke dokter. Ikhtiar. Iya mah, po, kenapa itu pipinya kembung? Sakit gigi, ada. Makanya nyeri huntu teh apa penyakit tupang nyeri bisa nyeri huntu teh. Tapi anehnya, walaupun sakit gigi itu paling sakit, tidak pernah ada orang yang nengok orang yang sakit gigi. Dan nyeri huntu mah bungun di longok oke ya Kang Haji Dedi. Bungun di longok ngayang sorangannya jeung marurung wae gitu. Saya punten Kiai Nandang pernah baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau nggak salah surat Al-Baqarah itu ada hadis yang menyatakan bahwa nikmatnya pengantenan itu apa namanya yang paling nikmat di dunia ini nikmatnya pengantenan ya pengantenan wes senajan sekarolot ke penganten bari meureunna. Artinya nikmat bersenggama. Yang paling nikmat yang Allah berikan antara lain nikmatnya pengantenan. Tapi penyakit yang paling sakit gigi. Saya mikir naon ya Kanjeng Nabi nyaruakeun atau ngabandingkeun apa yang satu paling nikmat yaitu nikmat pengantenan, yang satu paling sakit gigi. Oh, ternyata Kang Haji Dedi dina pada marurung nak sarua marurung. Jadi huntu pacok marurung. Sarua pengantenan. Anu hiji mah bakat ku nyeri, anu hiji bakat itu tah. Masya Allah. Sakit gigi. Bu, ke dokter atuh. Dah, biarin kumaha Allah we. Ya insyaallah saminggu untuk ibu beak kabeh. Bukan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu Isra Mi'raj. Nah, horizontal baru vertikal. Usaha yang maksimal. Jangan lupa hakikatnya kita serahkan semuanya, tawakal kepada Allah Subhanahu. Kita harus mi'raj. Apa mi'raj kita? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj kita adalah belas karena sholat. Sholat maknanya dua. Secara lugat sholat itu ad-du'aku, berdoa. Udah ngadoa, terutama di penting. Suka bangun malam gak ibu? Suka ya, ngadoa naon? Hah? Habis pipis? Tidur lagi. Saruat. Insyaallah tengah puting jumplang jempling kolot baheula ya puisi kuring nyaring hayang ngising rek keluar sieun ku anjing kapaksa ngising na piring.
Togol. Ya Allah, bangun malam kumaha teu bisa doa tahajud. Nah bari kita kudu make bahasa Arab. Doa mah ada rahasia urang jeung Allah. Muni medok kos luhur Rabbana wallah Rabbana wallah. Tanya teh ku salaki ngarti entos. Pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Jawa, kurang Jawa pakai bahasa Jawa. Ya Allah Gusti pangeran kulo kan gitu lainnya. Kulo nyuhun maring pangarsa dumateng Gusti kan gitu. Lamun urang Sunda ya Allah abdi teu kuat nyuhun imah Gusti. Nya sanu kuat. Teu kuat abdi nyeret mobil. Gua di starter teh mobil sasada kredit. Waduh. Di rem model mobil kuring tah di starter teh Kang Haji Rom sasada kredit. Namun di rem teh leasing. Untung nate laksana sasadana jablud rajab jumulun maksudnya. Alhamdulillah. Insyaallah pokoknya ikhtiar tuluy ngadoa, ikhtiar tuluy ngadoa ya. Ulah ngandalkeun ikhtiar wungkul tara ngadoa eta teh Mu'tazilah ya. Ulah ngandalkeun doa wungkul tara ikhtiar Jabariyah ngaranna. Eta mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus seimbang. Ujang jangan namanya kasih Anwar, jangan Anwar lamun hayang pinter kuliahna lulus cum laude umpamana nya kudu rajin kuliahna. Hayang bisa ngaji alfiah sing rajin ngajina deui. Hayang pinter ngaji pinter sakola molor wae baru kieu punten ya kasihnya. Ada sallu ala Nabi Muhammad. Ikhtiar tetapi sekali lagi harus dibarengi dengan mi'raj nyaeta mi'raj urang sholat kahiji maknana doa, kadua maknana sholat secara syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, ucapan atau doa dan perbuatan atau gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram Allah dalam hati niat osok niat tara. Masa muridnya Kiai Nandang nggak bisa ya Allah niat abdi niat saya sholat fardu maghrib berjamaah cukup ulah panjang teuing. Allah niat abdi sholat fardu maghrib berjamaah imamna teh Kiai Nandang tatangga kuring di Teluk Jambe ayo kamaring bareng itu amprok di pos ronda ngopi palingan aya nu kieu Allah ya teh mah akbarna itu. Jadi cukup saya niat sholat fardu maghrib makmum atau jadi imam akbar cukup begitu ge. Wa talaffuzu biha sunnatun, cuma mengucapkan niat hukumnya sun menurut Imam sholli fardhol maghribi salasa mustaqbilal adaan lillahi. Nah itu namanya sunat. Tapi senajan sunat ke ulah paseanya ulah cara ayat dongeng orang NU sholat maghrib ngarendeng di pinggirnya itu pinggirnya orang Persis pan Persis matara usoli wah ngahada ditoplokkan karena curi batu usoli padahal maghrib orang Persis kan kasinggung dibalas ke Persis tanpa usoli. Allahu Akbar. Ini namanya pasya dalam sholat. Begitu orang NU tahiyat awal baca sholawat pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad balas kepada Yesus Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina aing mah Muhammad maka aing mah segala. Begitu tahiyat akhir orang NU nunjuk mantep asyhadu an la ilaha illallah kayak Kang Haji Dedi tas minum obat kuat jeung Pak RW iya hari Persis sebentar kia kita utak luar gel hayo esok anu kia ya Wahabi Persis biasanya kita eta urang NU sarila tahiyat akhir lain nempokeun tempat sujud nempokeun curug batu
lembing lalu muter wae teh. Nah, sholat itu diakhiri dengan baca salam. Assalamualaikum. Sebelum mim jangan dulu nengok. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kiri. Orang NU usap banget, usap wajah. Persis tempat tara. Waalaikum. Karena usap banget. Ngomong ke orang NU kan. Dulu Nabi Muhammad usap wajah karena Masjidil Haram belum dikeramik kan. Jadi begitu sujud di sujudatnya banyak pasir, makanya beliau bersih. Kalau sekarang kan karpet kan enak. Itu sunatnya tong segala musab banget kan. Orang NU kan kasih ngomong akhirnya dia balas sekenanya aja. Ayo nggak musab banget lain sunat-sunatnya ngeliur. Lepas curug sia utak-utak wae. Dan tangannya pas ya dalam sholat. Sholatnya yang benar ya, saya yakin. Yang hadir di sini ahli sholat semua, amin. Mas saya nitip sholatnya yang benar ya, sholatnya yang benar, syarat rukunnya insya. Kata Imam Ghazali, nambah kekhusyuan itu satu, lihat mau sujud, pandangan mata kita jangan jelalatan, lihat tempat sujud. Namun sholatnya jangan ingatkan tempat sujud. Ulang pos sarung batur, BHS, Wadimor, ngetak gajah baru. Mantap, makanya kalau ke masjid itu sunatnya pakai baju putih seharusnya ya, mukenanya juga putih. Kalau enggak ya pokoknya yang polos lah, enggak putih juga. Ulah itu tulisan. Ini mah tulisan Persib nu aing. Aing mah isukan Persib jadi Persijanya. Aduh, jam 4 jam berapa? Kang Haji, setengah 4-nya. Wah, beres ya. Duh, Persib. Kan lamun Persib beres sok yang mare dong dipinah yang pusing. Kalau timnas nanti kayak nandang timnas bulan Maret ya, melawan Australia. Yang kayak pelatih baru nih Patrick Kleper. Patrick apa? Jangan Patrick nulisnya Kleper lah ya. Kelipat ya. Kelipetan itu mah. Taulah kalau pakai iya mau budak ngora ke masjid salat Jumatan pakai kaos gambar letah ngelel. Wah, ini asal dicepean. Ayo deh budak SMA pakai kaos tulisan sekelas di dia ya. Islam tuh kiam galinggem Dedi Ihrom. Uyahan gabe araraya Jainudin Nanan. Depan orang dia jadi maca Pak. Oh, anak aing eueuh teu naik morenan. Tong segala make komo kamari tah usum pilkada gambar gina jeung ngajak kabur eleh insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua kata Imam Ghazali, pahami bacaan, makna dari bacaan sholat. Urang sing ngarti bacaan sholat Allahu Akbar teh Allah Maha ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan wajahku lillati kepada zat fatoras samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi. Itu akan menambah kekhusyuan. Makanya punten sholatnya orang awam sama sholat kiai pasti beda. Betul karena kiai paham bacaannya, paham bagaimana cara bisa khusyuk ya. Itu ulah yang disarwakan orang jeung kiai dan mau ke kiai mah paham karena bacaan sholat ya. Itu insyaallah menambah kekhusyuan. Yang ketiga kata beliau, bayangkan kalau kita sholat ada di depan Ka'bah, di hadapan Sang Maharaja Allah Subhanahu, sementara di pinggir kita ada malaikat raqib, kanan sebelah kiri malaikat atid, di atas kita ada malaikat Israel yang setiap saat bisa mencabut nyawa kita. Insya Allah timbul kekhusyuan. Insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
Allah Rabbaraya astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun hasyiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rida wangine tanpa hitungan rida wangine tanpa hitungan. Oh, ya Rasulullah sama-sama salamun alaik ya Rabbi ansya'ni wa daraji apa fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Hai bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat pinter dongeng nulisan maca tembe mburine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara. Ya Rasulullah sama-sama Bu. salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alamin Ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kapire dewe kadikateke isi kotor hati akale yen isi kotor hati
ibunya semuanya ya. Ikuti doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma safa wa da'ma kadar walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.